Nah, yang menarik juga di sini yang ingin saya sampaikan adalah kalau misalnya ada kendala dengan jaringan, misalnya kita reload misalnya layarnya, nggak masalah. Jadi kalau di reload tuh dia waktunya tetap berjalan seperti sebagaimana seharusnya. Nah, kalaupun misalnya kondisi yang agak ekstrim, ini misal layarnya tertutup, layarnya ketutup, nggak sengaja kita tutup, kita bisa kembali lagi ke layar yang sebelumnya ya. Makanya itu penting sekali, cookies atau history kita bisa balik lagi. Jadi waktunya itu tetap sesuai dengan yang seharusnya tadi. Ini salah satu fitur yang menurut saya cukup membantu kita gitu. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Hari ini kita akan menjelaskan bagaimana prosedur untuk mendaftarkan diri ke dalam program Fokus Kelas tahun 2021 di batch ke-13. Teman-teman semuanya, pertama adalah kita mengisi formulir ya. Link ini bisa kita lihat di postingan Instagram Bimbel Konstanta, kamu bisa cari ya. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di sini nih ada formulir pendaftaran. Ya, kita bisa isi. Nah, pastikan kamu punya akun Gmail. Di sini kamu bisa bikin alamat email kamu, alamat emailnya yang benar ya. Nah, kita buat oke. Kemudian nama lengkap, oke, juga nomor handphone yang ada WhatsApp-nya ya. Nomor handphone yang ada WhatsApp-nya ini penting sekali supaya nanti kita bisa berhubungan atau berkomunikasi melalui WhatsApp group. Klik tombolnya tadi, kemudian di sini kita pilih dari mana lokasi kita. Ya, misalnya Aceh. Kemudian kotanya kita buat Banda Aceh. Kita klik kolom berikutnya. Kemudian pendidikan terakhir, misalnya kita ambil SMA ya, kita buat SMA. Lembaga pendidikan terakhirnya kita buat SMA Negeri 1 Banda Aceh misalnya. Oke, next. Kemudian persiapannya untuk apa nih? Untuk tes CPNS atau sekolah kedinasan. Misalnya kita ambil tes CPNS dulu ya. Kita ambil tes CPNS, kita klik. Nah, kita pengen kira-kira di mana nih mau jadi PNS-nya. Misalnya kita pengennya itu di kementerian gitu ya. Kita di kementerian. Kita pengennya itu di Kementerian Keuangan misalnya. Kita klik tombol berikutnya. Nah, ini dia. Ini kita perlu ada unggah bukti nih. Di sini kita unggah bukti. Ya, kita unggah bukti kan di dalam postingan di Instagram tuh kita diperintahkan untuk follow. Nah, ini dia Instagramnya. Kita bisa lihat postingan ini. Nah, ini dia. Kita diminta nge-follow akun Instagram Bimbel Konstanta. Nanti kita perlu screenshot, kemudian kita perlu tag lagi nih, tag ya 10 akun yang ada di postingan. Kemudian kita juga subscribe YouTube di Bimbel Online Konstanta dan bunyi loncengnya. Dari prosedur 1, 2, dan 3 ini kita screenshot, kemudian bukti screenshotnya kita masukkan ke dalam formulir. Ya, formulir. Oke, kita akan memasukkan bukti untuk mengikuti akun Instagram Bimbel Konstanta. Kita klik tambahkan file, kemudian pilih file dari perangkat Anda, kemudian kita cari file kita ya, kemudian kita cari filenya kita. Di sini ada screenshot pertama, kita masukkan, kita upload. Kemudian ini juga ada screenshot yang kedua, ini juga ada screenshot yang kedua, kita tambahkan. Ini ada screenshot yang ketiga terkait tentang subscribe channel di YouTube, kita upload. Oke, semuanya udah masuk. Kemudian kita kirim. Oke, kita udah masuk ke lembar terakhir. Selamat, Anda telah menyelesaikan formulir tryout SKD 10 Juli 2021. Kami akan mengecek validitas bukti yang Anda kirimkan. Jika sesuai, maka kami akan mengirimkan link tryout ke nomor WA yang telah Anda cantumkan dalam formulir ini. Terima kasih, ayo klik link konfirmasi. Ini ada link konfirmasi yang sebenarnya nanti akan mengarahkan kita ke grup WhatsApp ya.
grup WhatsApp. Nanti kita tinggal klik bergabung chat ya. Nanti kita akan masuk ke grup WhatsApp. Oke, sampai di situ mungkin udah paham teman-teman semuanya. Nah, di dalam grup WhatsApp nanti akan diinformasikan username dan password untuk bisa masuk ke website CAT atau ujian komputer assist test. Di sini nama linknya adalah Bimbel Online Constanta.genio.com. Linknya adalah ini ya. Nanti kita akan klik. Nanti kita akan masuk ke Bimbel Online Constanta.genomio.com. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Gak usah ragu untuk klik ya. Sini ada login di sebelah pojok kanan. Nah, username yang digunakan adalah alamat email kita. Alamat email. Klik alamat email yang tadi kamu daftarkan. Kemudian passwordnya itu nanti di-share di dalam grup WhatsApp. Password awalnya. Ya, oke. Klik login. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti kita akan lihat di sini ada course overview atau recent access course. Oke, di sini teman-teman bisa lihat adanya course overview ya. Di situ bisa kita lihat ada beberapa paket. Nah, di sini kebetulan cuma ada satu paket kebetulan, yaitu adalah paket course atau kursus atau program belajar Tryout SKD 2021 paket umum. Kamu tinggal klik aja. Nanti akan muncul di sini adalah pilihan-pilihannya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada program utama yaitu Tryout tanggal 10 Juli ya. Tryout tanggal 10 Juli 2021 contohnya. Di sini ada tulisan Tryout SKD 10 Juli 2021. Tryout SKD ini hanya bisa diakses pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 mulai pukul 8 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terdiri dari 110 soal dengan waktu pengerjaan 100 menit. Nah, di sini sampaikan bahwa ini cuma bisa diakses di hari Sabtu. Tapi kalau misalnya kita klik, ya bisa juga. Kita klik akan muncul tampilan. Nah, tampilan seperti ini. Diberitahu bahwa kita cuma bisa menggunakan atau mengerjakan paket soal ini satu kali, dan kuis ini atau paket soal ini tuh baru bisa digunakan pada pukul 8 pagi tanggal 10 Juli 2021 sampai pukul 8 malam di hari yang sama, dan waktu pengerjaannya adalah 1 jam 50 menit atau 110 menit. Jadi kuis ini atau tryout ini itu belum not currently available. Jadi pada saat ini belum bisa digunakan. Jadi memang dikunci. Walaupun kita klik ya nggak bisa. Makanya kita harus balik lagi ke paket kursus yang utama. Nah, muncul tampilan seperti ini. Tapi mungkin kan teman-teman pengen di sini ada lihat ya, ada pengumuman, ada latihan TIU, ada TWK, ada latihan TKP, dan inilah persiapan tryout 10 Juli. Walaupun pada saat ini kita belum bisa melaksanakan tryout karena menunggu tanggal 10 Juli misalnya, tapi kita bisa latihan. Nah, ini dia keuntungannya. Kita bisa latihan TIU, latihan TWK, latihan TKP. Caranya gimana? Caranya tinggal klik aja. Latihan TIU persiapan TO 10 Juli 2021. Kita klik nih ya. Kita klik. Nah, ini kebetulan saya udah pernah nyoba beberapa kali, sampai 5 kali saya pernah nyoba. Nah, jadi asiknya nih, enaknya paket latihan ini itu tidak dibatasi penggunaannya. Nah, kita bisa re-attempt quiz. Jadi kita bisa ikut kembali nih kuisnya. Kita tinggal klik aja, tinggal klik. Ada tombol start. Kita klik juga. Nah, maka akan muncul paket soalnya. Karena ini latihan, soalnya cuma 10. Tapi ya lumayan buat latihan. Di sini kalau kita perhatikan ada kotak waktu. Di sini kebetulan waktu yang diberikan adalah 10 menit. Jadi dia countdown, dihitung mundur. Ini ada soalnya 2, 5, 15, 20, 32, 47. Kita tinggal pilih nih apa ya soalnya nih ya. Ini karena untuk contoh saya jawab A semua nih ya. Kita jawab A. Kalau kamu nggak yakin, kamu bisa bersihin. Nah, atau kalau kamu klik, kamu bisa juga pindah ke B gitu. Kalau nggak yakin, kamu bisa klik A lagi kalau udah firm. Atau kalau mau ditandai, kayaknya ragu-ragu gitu ya. Kita bisa klik flag question. Jika kita tadi klik, maka tanda-tanda bendera warna merah.
di sini sekaligus juga di navigasi kuis dia berubah ada warna merah. Ini menandakan kita mungkin nanti ragu-ragu gitu. Kayaknya perlu dilihat kembali gitu, pada saat nanti mau mensubmit jawaban. Nah, kalau kita mau ke soal berikutnya, maka kita klik next page. Nah, masuk soal yang kedua. Kita jawab dulu misalnya ini A. Kemudian kita misalnya ragu-ragu, kita klik flag question. Kayaknya kita nggak ragu-ragu, kita udah yakin misalnya ya. Kita klik lagi remove flag. Maka nanti benderanya akan hilang. Kita remove. Nah, kita langsung masuk ke next page. Nah, kalau misalnya soal itu udah terjawab, nanti akan ada warna kotak, separuh kotak nih jadi warna abu-abu. Tadi kalau kita lihat soal nomor 3, 4, 5, 6 sampai 10 ini kan kosong semua. Kalau kita udah jawab pertanyaannya, kemudian kita klik next, itu jawaban akan tersubmit dan kotak itu akan berubah warnanya. Kotak akan berubah warnanya dari yang tadinya putih polos menjadi setengahnya ada warna abu-abu. Kita lanjutin. Next. Ya, kita lanjutin, kita jawab aja dulu untuk sementara. Ya, oke. Kita lanjutin. Ya, kita lanjutin. Contoh ini ya, contohnya begini. Nah, nih, manakah dari angka berikut yang paling mendekati hasil dari akar 5,98 dikali 601,5 dibagi 15,76? Kira-kira apa jawabannya ya? Kan gitu. Kita bisa lihat misalnya aja nih ya. Misalnya 5A aja dulu jawabannya. Ini soal ke-10, kita jawab A. Kalau kita udah yakin semuanya, kita bisa klik finish meskipun waktunya masih panjang, masih ada 6 menit. Tetap kita bisa klik finish. Dan kalaupun misalnya kita nggak mau klik finish, kita mau nunggu waktunya habis, otomatis juga bisa. Ya. Untuk sementara ini kita pilih contoh, kita klik finish. Kita klik finish. Nah, kalau kita perhatikan soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 tuh udah answernya, jawabannya udah tersimpan semua. Udah di-save semua. Tetapi di sini kita lihat ada satu yang warna merah nih. Ada benderanya. Kita tadi nandain bahwa kita ragu-ragu. Kita boleh lagi klik karena waktunya masih ada, kita boleh klik lagi. Soalnya kita kembali lagi ke soal break yang kita ragu-ragu tadi. Ternyata kita nggak yakin jawabannya A, misalnya kita yakin jawabannya B dan kita nggak mau pakai tanda-tanda bendera ini lagi, kita bisa hapus. Tapi kalau nggak dihapus juga nggak apa-apa. Ya, oke, kita ngerasa udah yakin soal nomor 1, kita bisa klik finish lagi di sini. Kita klik finish. Kita lihat lagi, oh ternyata jawaban 1 sampai 10-nya udah terjawab. Kalau misalnya kita masih ragu lagi, kita bisa klik soal nomor berapa yang kita ragu. Misalnya nomor 9 kita ragu. Tiba-tiba kepengen aja lihat soal nomor 9, kita tinggal klik soal nomor 9. Nah, langsung nomor 9. Udah yakin? Ya, kita klik finish. Kalau emang sudah yakin, betul-betul udah yakin, meskipun waktunya masih ada 5 menit, kita bisa klik submit all and finish. Kita klik ya. Nah, ini ada dialog box, submit all and finish. Dan akhirnya terjawablah bahwa saya cuma benar 2 misalnya. Nah, nanti dari masing-masing soal ini akan diberitahukan mana yang jawabannya benar, mana yang jawabannya salah. Ya, untuk saat ini fiturnya sampai di sini ya. Nanti beberapa pengembangan akan dimunculkan atau di beberapa paket kursus akan dimunculkan jawaban yang benar. Kalau di sini kebetulan tidak hanya memberitahukan mana jawaban benar, mana jawaban salah, tapi yang jawabannya salah nggak diberitahu kunci jawaban yang benar yang mana sebenarnya. Nah, nanti di beberapa paket kursus akan dimunculkan. Oke, saya rasa itu yang paling penting. Nah, kalau misalnya udah selesai seperti ini, ya kita bisa review mana yang benar, mana yang salah, dan kita bisa klik finish review. Maka kita akan diarahkan kepada rekapitulasi ujian atau latihan yang pernah kita lakukan. Kebetulan saya udah 6 kali nih ya, udah 6 kali melakukannya 1 sampai 6. Jadi kita bisa lihat perkembangan kita nanti. Harapannya makin sering kita melakukan latihan, maka nilainya akan makin sempurna. Setelah misalnya kita udah selesai, kita masih bisa ikut re-attempt lagi kuis yang sama. Tapi kalau misalnya kita sudah ngerasa cukup, kita bisa kembali ke
general ya. Di sini kita bisa klik general. Kita bisa kembali kemari dan kita bisa masuk ke latihan yang lain. Misalnya kita mau ke TWK dengan cara yang sama kurang lebih tadi. Nah, ini saya sudah latihan 3 kali. Kita bisa klik reattempt. Kita start, ya kan? Nah, kita bisa langsung pilih jawabannya kayak tadi juga. Ini kebetulan kita finish aja ya. Finish, ini tidak ada yang jawab nih. Saya tidak jawab satupun, nggak masalah ya. Kita coba. Kemudian kita submit all and finish. Submit all and finish. Nah, di sini kebetulan karena nggak jawab merah semua nih. Nah, sehingga nggak jawab merah semua, kita finish review. Yang tadinya saya 3 kali sekarang udah 4 kali, tapi perhatikan di sini tuh grade-nya 0 saya. Nggak ada nilai. Nah, dengan cara yang sama kita bisa kembali ke general. Ya, kita bisa ikut latihan TKP untuk persiapan dengan cara yang sama seperti itu juga. Ini baru 1 kali, kita bisa reattempt, kita klik start attempt lagi. Kita bisa latihan ya. Kemudian misalnya kita tutup aja dulu. Ya, kita submit semuanya. Begitu ya teman-teman semua. Oke. Nah, yang menarik juga di sini yang ingin saya sampaikan adalah misalnya nih kita ujian TKP nih. Kita reattempt, kita ikut ujian, kita ikut latihan. Kita klik. Nah, nih. Kalau misalnya kita nggak sengaja tiba-tiba layar kita ini kita tutup misalnya ya, misalnya kita tutup yang layar ini, kita nggak sengaja nih, atau misalnya ada kendala dengan jaringan misalnya, kita reload misalnya layarnya, nggak masalah. Jadi kalau di reload tuh dia waktunya tetap berjalan seperti sebagaimana seharusnya kalau kita perhatikannya. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya ada gangguan internet, kita harus reload atau refresh, nggak apa-apa. Nah, kalaupun misalnya kondisi yang agak ekstrim, ini misal layarnya tertutup, layarnya ketutup, nggak sengaja kita tutup, kita bisa kembali lagi ke layar yang sebelumnya ya. Makanya itu penting sekali, cookies atau history kita bisa balik lagi. Meskipun layarnya tertutup, kita bisa kembali lagi ke layar ujian tersebut dengan waktu yang sama. Jadi waktunya itu tetap sesuai dengan yang seharusnya tadi. Ini salah satu fitur yang menurut saya cukup membantu kita gitu, untuk belajar secara daring atau online dan jarak jauh seperti ini. Jadi kalau ada kendala dengan jaringan atau internet, ya nggak masalah gitu. Oke, saya rasa itu aja dulu. Kita kembali ke general dan kita akan nantikan tryout kita yang sebenarnya ya. Masih beberapa hari lagi dan saya minta untuk teman-teman untuk mengajak teman-teman yang lain ya, supaya kompetisi ini makin hangat, makin seru, karena semakin banyak pesertanya maka persaingan akan lebih tergambar gitu. Jadi persiapan kita bisa lebih terukur. Dan jangan lupa juga dukung channel ini untuk klik like dan juga share, dan yang paling penting adalah subscribe, dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya. Saya rasa itu, dan paling penting untuk saling mendukung dan kita share informasi ini ke teman, sebanyak-banyaknya teman, agar kawan-kawan yang lain bisa juga belajar. Saya rasa itu aja yang kita sampaikan. Silakan untuk nonton video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.